Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang perpindahan panas. Mengapa tangan kita terasa hangat, bahkan panas berada di dekat panci yang sedang dipanaskan di atas kompor yang menyala? Yuk kita temukan jawabannya. Api sebagai salah satu sumber energi panas sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Kalian tahu, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contohnya, benda yang terbuat dari tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya, benda yang terbuat dari plastik, kain, kayu, kertas, dan sebagainya. Perhatikan setrika dan solder berikut ini. Ada bagian-bagiannya yang termasuk isolator dan konduktor. Ini adalah beberapa benda yang termasuk konduktor dan isolator. Berikut ini adalah kemampuan benda dalam menghantarkan kalor. Perhatikan baik-baik urutan benda sebagai konduktor dan urutan benda sebagai isolator. Anak-anak, ayo kita melakukan percobaan untuk menguji konduktivitas atau daya hantar panas suatu benda. Yang akan kita uji adalah benda yang terbuat dari kayu, besi, dan plastik. Kali ini kita menggunakan sendok, margarin, permen atau kacang, dan sebuah cangkir atau gelas. Oleskan margarin pada ujung sendok. Kemudian letakkan permen atau kacang pada margarin tersebut. Permen atau kacang harus bisa menempel ya pada margarin. Selanjutnya, tuangkan air panas ke dalam gelas. Hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan kalian. Lalu, amati apa yang terjadi dengan permen atau kacang. Mengapa bisa demikian ya? Ayo diskusikan hasil percobaan ini. Sendok mana yang memiliki konduktivitas paling baik? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana ya caranya? Panas berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat padat. Perpindahan panas pada zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, namun partikel tidak ikut berpindah. Partikel membentur tetangganya, sehingga tetangganya bergetar makin cepat ketika suhu makin tinggi. Perhatikan percobaan ini. Perpindahan panas tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada zat cair dan gas. Zat perantara atau partikel ikut berpindah dan mengakibatkan panas merambat. Perhatikan perpindahan partikel gas atau zat cair saat terjadi pemanasan. Partikel gas atau zat cair yang berada di pusat panas akan memuai dan menuju ke arah atas. Selanjutnya, partikel yang dari atas menuju ke bawah dan berputar-putar secara terus-menerus. Gerakan partikel zat cair pada kondisi panas akan lebih cepat dibandingkan gerakan partikel zat cair pada kondisi dingin. Sering kalian buktikan pada saat kalian melihat air mendidih kan ya? Ini adalah suatu percobaan tentang konveksi udara. Apa yang terjadi pada asap saat lilin dinyalakan? Perhatikan gerakan dari asap. Kalian lihat gerakan asap mengalir?
Perhatikan terjadi gerakan asap menuju ke bawah ya. Kok bisa demikian? Ya, betul. Itu terjadi karena adanya perbedaan suhu. Selanjutnya, apa yang terjadi pada asap saat api lilin dimatikan? Apakah ada gerakan asap ketika api lilin dimatikan? Asap tidak mengalir karena tidak ada perbedaan suhu. Berikutnya adalah percobaan kedua tentang konveksi udara. Lilin dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dinyalakan. Lalu diberikan lempengan besi. Sebilah lidi dinyalakan untuk menghasilkan asap. Apa yang terjadi pada asap saat lilin dinyalakan? Apakah ada pergerakan asap? Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi apabila lilin dimatikan? Ini adalah percobaan tentang konveksi udara lainnya. Apa yang terjadi bila lilin dinyalakan? Mengapa bisa demikian? Air merupakan konduktor panas yang buruk. Ketika air bawah dipanaskan, maka air bagian atas juga ikut panas. Bagaimana prosesnya? Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, maka partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Posisinya digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Pertukaran partikel air terjadi terus-menerus. Proses inilah yang disebut konveksi. Ini adalah percobaan tentang konveksi yang terjadi pada zat cair. Perhatikan pergerakan kacang. Ini adalah percobaan konveksi air menggunakan zat kimia kalium permanganat. Perhatikan apa yang terjadi dengan kalium permanganat saat lilin belum dinyalakan. Kalium permanganat tidak melakukan pergerakan apapun ya. Apakah ada perbedaan dengan gerakan kalium permanganat ketika api lilin dinyalakan? Ayo perhatikan dengan seksama. Nah, di situ kelihatan ada pergerakan dari kalium permanganat ketika api lilin dinyalakan. Mengapa bisa demikian? Dari semua percobaan yang kalian amati, terbuktikan bahwa pada saat rambatan panas, partikel zat cair dan gas ikut serta berpindah. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Kita dapat merasakan panas akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tangan kita ke dekat api atau bolam lampu yang menyala, dan juga saat kita duduk di dekat api unggun. Mengapa bisa demikian? Bumi terasa panas karena adanya pancaran sinar matahari ke bumi. Radiasi adalah energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel kecil dengan kecepatan tinggi. Nah, ini adalah contoh radiasi barang elektronik di sekitar kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya tergantung pada suhu benda dan warna benda. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Amati gambar berikut untuk menyimpulkan pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas ke sekitarnya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungannya. Radiometer adalah alat untuk menandai dan mengukur intensitas energi radiasi. Perhatikan dengan radiometer ini. Ketika diletakkan di bawah terik matahari,
dan diletakkan di bawah meja yang tidak terkena terik matahari. Perhatikan ada bagian dari radiometer yang bergerak cepat ketika radiometer diletakkan di bawah terik matahari. Tahu artinya apa? Kita sudah belajar ya 3 macam cara perpindahan panas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Semakin tinggi angka pada termometer, maka suhu akan semakin panas. Demikian juga sebaliknya. Ini adalah cara kerja termos untuk mencegah perpindahan panas. Perhatikan ya. Ada beberapa bagian dari termos yang berguna sebagai isolator. Ayo tebak perpindahan panas apa yang terjadi pada A, B, dan C? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat.